Berkaitan dengan tadi, agar anak gadis itu setelah mereka dewasa, kemudian dapat untuk menjadi bundo kandung, seperti tahap tadi dipersiapkan mereka menjadi limpapeh dulu, kemudian limpapeh rumah nan gadang, akhirnya mereka bisa dikatakan sebagai bundo kandung yang limpapeh rumah nan gadang Sumara Adai Jonagari, begitu Bang. Sumara Anjuang Tinggi. Kapan predikat bundo kandung itu bisa mereka raih gitu ya, tersebut apabila mereka sudah diajarkan dari dulu sumbang yang 2 baleh ini, apabila mereka sudah mengikuti norma yang ada di dalam adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Salah satunya tadi adalah sumbang 2 baleh tadi. Begitu Bang. Berarti selain sumbang 2 baleh, untuk mencapai itu masih ada lagi mungkin tahapnya yang perlu dilalui oleh perempuan Minang ini kira-kira gitu. Di dalam sumbang 2 baleh ini sudah mencakup ya gitu ya. Kembali lagi kita berkaitan dengan sumbang 2 baleh. Jadi apa sih sebenarnya sumbang 2 baleh itu Bang? Gitu kan? Iya. Jadi berasal dari kata sumbang. Sumbang itu adalah sesuatu yang tidak sesuai atau dilarang begitu, atau janggal, atau seperti tadi yang kita sampaikan, melanggar etika, tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Tidak bisa dikatakan itu menyalahi, tetapi mereka melanggar etika, begitu maksudnya. Kemudian 2 baleh itu berasal dari bahasa Minang yang artinya itu 12. Jadi 12 kejanggalan yang ada atau yang perlu diperhatikan, yang jangan sampai ini terjadi atau dilakukan oleh khususnya perempuan Minang di Minangkabau, begitu, di ranah Minang. Sumbang 2 baleh itu perbuatan yang harus dijauhi oleh seluruh perempuan. Segala sesuatu yang salah dan melanggar ketentuan adat, norma kesopanan di ranah Minang. Seperti yang kita jelaskan tadi, setiap perempuan di Minangkabau itu adalah calonnya bundo kanduang. Jadi kedudukan bundo kanduang ini bisa apabila mereka sudah mentaati norma-norma yang berlaku, salah satunya sumbang 2 baleh ini. Kemudian di tangannya pula, di tangan perempuan ini pula nantinya akan diwariskannya harta warisan, begitu, dan harta pusako milik keluarga sekaum. Peran perempuan di dalam Minangkabau itu betul-betul ya sepenting itu sepenting gitu ya, itu Bang, makanya harus dibekali dengan hal yang baik, begitu kan. Kemudian mereka sebagai pewaris harta warisan, begitu, dan selanjutnya perempuan juga itu nantinya akan menjadi madrasah pertama di dalam rumah tangga mereka, di dalam kehidupan berkeluarga, dan ini emang sangat sejalan sekali dengan ajaran agama Islam. Madrasah pertama itu adalah keluarga, begitu kan. Nah, dan ini juga berkaitan dengan trias pendidikan. Itu ada pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, dan yang paling utama itu adalah di lingkungan keluarga. Dan yang berperan penting dalam lingkungan keluarga itu salah satunya adalah perempuan, yaitu ibu, begitu. Itu dia. Beberapa hal yang dianggap sumbang, yang pertama adalah sumbang pakai. Dari katanya pakai itu adalah pakaian. Jadi pakaian. Jadi yang pertama itu diatur perempuan itu adalah cara mereka berpakaian. Pakaian yang sesuai dengan norma yang ada di Minangkabau itu adalah pakaian yang longgar. Kemudian menutup aurat tentunya. Di Minangkabau perempuannya juga dituntut untuk berpakaian yang namanya adalah baju kurung. Sejatinya baju kurung itu adalah baju yang memang longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan, dan juga tidak ketat. Jadi begitulah pakaian yang harus dikenakan oleh anak gadis dan perempuan yang ada di Minangkabau. Begitu Bang. Karena mungkin kalau di zaman yang berkemajuan ini, Ica, tidak pun mungkin teman-teman abang yang perempuan gitu ya, teman-temannya Ica mungkin ada yang sudah keluarlah dari adab berpakaian ini kan gitu ya. Maksud dan tujuan dari kita menyampaikan ini sebenarnya kan dulunya gitu ya, perempuan Minang dan seharusnya bagaimana gitu kan. Iya, kita mewarisi adat budaya yang berlaku yang sesuai juga dengan ketentuan agama yang ada, begitu. Nah, kalau dikaji lebih dalam sebenarnya teman-teman tentang berpakaian ini, apakah tidak sesat gitu, maksudnya berpakaian yang sebegitunya tidak sopan, mungkin
teman-teman belum mengetahui hal ini. Semoga melalui hal ini kita bisa saling berbagi hal yang positif, Bang. Gitu. Kita maksudnya di sini bukan menggurui, hanya saja kan kita juga sama-sama belajar. Kita di sini bisa menyampaikan hal ini karena kita juga memperdalam literasi dan juga mendengar dari beberapa narasumber mungkin gitu kan, dari orang tua dan mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Karena abang pernah dengar juga Cah, bagi yang anak gadis di Minangkabau itu langkahnya itu diatur oleh pakaiannya gitu kan. Jadi ibaratnya jangan berjalan yang terlalu cepat. Nanti ada sumbang ini juga ya. Sumbang jalan juga ada nanti. Oke. Mungkin dilanjut dulu Cah. Yang pertama itu tadi sumbang pakai. Jadi memang kita harus perhatikan pakaiannya. Kemudian juga Bang, pakaiannya itu juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Gitu. Dan kita juga berpakaian disesuaikan berkaca. Kemudian lihat kita seperti apa dan cocoknya warna yang kita pakaikan itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti sumbang dilihat gitu kan. Nanti akhir jadinya orang berdosa melihat penampilan kita gitu kan. Dan juga kita sesuaikan dengan fungsinya, maksudnya tuh tentunya pakaian ke pasar itu akan berbeda dengan pakaian yang akan kita kenakan untuk beribadah begitu. Ataupun pakaian yang akan kita kenakan untuk di acara-acara formal, upacara adat dan lain sebagainya begitu. Selanjutnya itu adalah sumbang duduk. Jadi perempuan Minang juga dalam duduk itu juga diatur, duduknya tidak boleh mengangkat kaki, kemudian mengangkang ataupun jongkok, dan juga duduk yang disarankan kepada perempuan Minang itu adalah basimpuah, bukan baselo. Kalau baselo itu untuk laki-laki begitu. Kemudian di atas kursi itu juga diatur perempuan Minang duduknya menyamping, kemudian setelah itu rapatkan kaki dan juga paha mereka begitu. Itu memang untuk menjaga kehormatan perempuan itu sendiri. Dan selanjutnya itu adalah sumbang taga, dari berpakaian, duduk, berdiri itu diatur. Ini baru 3 ya Bang ya. Berdiri. Nah perempuan Minang itu juga dituntut untuk berdiri yang sopan. Gitu. Berdiri yang sopannya tidak boleh berdiri di depan pintu. Kemudian tidak boleh berdiri di tangga. Kemudian yang sering mungkin harus kita perhatikan, perempuan Minang dilarang berdiri di tepi jalan kalau tidak ada hal yang penting. Dilarang berdiri berduaan dengan lawan jenis, tentunya itu pasti kan, dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Begitu Bang. Sumbang taga ini, abang juga pernah mendengar penjelasan wanita itu, apalagi perempuan Minang ini menunggu seseorang terlalu lama dengan berdiri, itu sudah melanggar gitu, janggal gitu ya. Kembali tadi Bang, sumpah ini belum bisa dikatakan salah, tetapi itu tadi ketika dilakukan atau ketika dilanggar, mereka belum bisa dikatakan salah atau dihukum gitu, tapi memang janggal dilihat oleh lingkungan masyarakat. Seperti ini tadi, perempuan berdiri di pinggir jalan seperti tidak misalnya etis dia, nunggu seseorang gitu, misalnya nunggu jemputan, berarti baiknya duduk atau gimana gitu? Sebaiknya memang nanti ada kaitannya yang keempat. Kita lanjut ya Bang. Kita lanjut yang keempat, itu adalah sumbang jalan. Jadi perempuan berjalan itu juga harus sopan, tidak boleh tergesa-gesa, dan juga tidak boleh juga terlalu melenggak-lenggokkan badannya begitu. Tidak boleh, kalau sekalipun tergesa-gesa itu harus dituntut untuk berhati-hati. Ibarat katanya Bang, itu alu tatarung patah tigo, samui tak injak indak mati. Begitu dituntut untuk berhati-hatinya perempuan Minang dalam berjalan gitu. Begitu. Kemudian berkaitan tadi dengan sumbang taga ya, perempuan Minang ini juga dalam berjalan misalnya sendiri, tidak boleh sendiri. Itu minimal ditemani oleh anak kecil. Gitu. Tidak boleh sendiri. Kalau berjalan sendiri kesannya seperti alang-alang lapeh begitu Bang. Begitu istilah yang disampaikan oleh Yus Datuk Parpatih. Jadi ditemani minimal anak kecil, sama tadi seperti tagak tadi. Misalkan kita menunggu itu jangan kalau bisa dihindari perempuan menunggu sendiri di pinggir jalan. Sambil berdiri di pinggir jalan, atau kita ada temannya boleh anak kecil begitu. Jangan sampai sendirian gitu. Ini tentunya juga menjaga tadi kehormatan wanita di dunia sekarang ya Bang. Kriminal itu di mana-mana gitu kan. Tidak, sekalipun kita sudah menjaga seperti ini, yang namanya wataknya penjahat itu kan, kita tidak bisa tebak. Kita hindari hal ini atau kita antisipasi hal ini dengan kita berteman gitu. Jangan sampai sendirian, nanti apa yang akan terjadi kepada diri kita nanti begitu.
Selanjutnya juga di dalam sumbang jalan ini seandainya tentunya juga tidak boleh berjalan dengan laki-laki atau lawan jenis yang bukan muhrim. Seandainya kita berjalan dengan laki-laki, begitu kita dituntut untuk berjalan di belakang. Mereka di depan. Laki-laki yang depan. Laki-laki yang di depan. Gitu. Yang kelima ini adalah sumbang kato. Maksud kato itu adalah tutur kata. Jadi tutur kata gadis Minang itu adalah tutur kata yang sopan, santun, kemudian memiliki tujuan. Tentunya juga paham kato nanampe, gitu Pak. Nah, ini dia kato nanampe ini. Yang mungkin di era sekarang anak-anak generasi muda itu perlu memahami kembali apa sebenarnya kato nanampe ini gitu Bang. Bagaimana kita bertutur kata, kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Siapa lawan bicara kita? Dengan teman sebaya, bagaimana dengan orang yang tua dari kita, orang yang di bawah kita, kemudian orang yang kita segani, itu bagaimana? Tentunya harus tidak sama rata semuanya, tidak pukul rata. Kemudian juga berbicara itu tentunya pasti beralamat gitu. Kama tadi itu tentunya tidak beralamat ya Pak. Itu tadinya nanyanya sama siapa gitu. Kemudian seperti tadi di yang pertama mungkin ya Bang dan teman-teman Sulah Bendang itu tadi akan ada sumbang pakai. Ini berkaitan dengan pakaian. Pakaian kan tentu sejalan dengan ajaran agama Islam yang menuntut perempuan untuk menutup aurat, mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka dikenal, begitu kan? Bunyi ayatnya begitu. Nah ini tentu berkaitan juga dengan sumbang kato tadi. Sebenarnya aurat yang dimaksud itu tidak mesti menutup aurat secara fisik saja, tetapi bagaimana kita menjaga suara kita, begitu. Jadi perempuan, suara itu adalah aurat bagi perempuan. Jadi perempuan juga tidak boleh berbicara berteriak-teriak, begitu, atau malangnya bahasa awaknya gitu Bang. Kemudian atau juga tidak boleh berbicara terlalu lemah gemulai, begitu. Jadi memang harus dikontrol rata-rata, begitu. Lumayan sulit sebenarnya untuk berkata-kata ini ya, Jaya. Jadi sebegitunya adat menjaga kehormatan wanita. Karena dari sekian dari 1, 2, 3, 4 udah 5 ya sampai ke sumbang kato ini ya. Semuanya itu kalau dari pendengaran kita secara umum ya teman-teman sangat menyangkut ke agama gitu ya. Pastinya. Kita masuk yang ke-6 ya teman-teman. Yang ke-6 itu adalah sumbang caliak. Perempuan gadis Minang itu dilarang untuk bertatap-tatapan dengan lawan jenis. Tentunya bukan muhrim dia. Dituntut juga untuk menundukkan pandangannya, kemudian menjaga pandangannya. Kemudian saat ada tamu, nah ini juga kita perhatikan saat ada tamu, jangan sesering kali kita melihat jam, yang mana nanti akan kiasannya nanti mengusir tamu secara halus. Jadi dengan penglihatan pun juga diatur gitu Bang. Benar. Di Islam pun juga kita wanita disuruh untuk selain menutup aurat tentu menjaga pandangan, menundukkan pandangan agar terhindar dari fitnah.